Universitas Negeri Malang. Senyawa aromatik heterosiklik. Nama saya Fatimah Husna dengan NIM 2503326011909. Dan saya Sabina Angelina Alda dengan NIM 2503326208114. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nursalim dengan NIM 2503326011806. Yang pertama yaitu pada materi ini kita akan membahas senyawa heterosiklik. Senyawa siklik adalah senyawa yang memiliki bentuk cincin. Senyawa siklik dibagi menjadi dua, yaitu homosiklik dan heterosiklik. Homosiklik atau karbosiklik hanya tersusun dari atom karbon dalam cincinnya, contohnya benzena dan sikloheksana. Sedangkan heterosiklik memiliki atom lain selain karbon di dalam cincin yang disebut heteroatom. Heteroatom yang paling umum adalah nitrogen, oksigen, dan sulfur. Contoh senyawa heterosiklik yaitu piridina, furon, dan pirol. Yaitu ciri utama senyawa heterosiklik adalah memiliki struktur cincin yang mengandung heteroatom. Ukuran cincin umumnya terdiri dari 5 atau 6 anggota atom. Kemudian beberapa senyawa heterosiklik dapat bersifat aromatik sehingga elektronnya terdelokalisasi dan strukturnya menjadi lebih stabil. Terdapat beberapa contoh penting, yaitu yang pertama pirol mengandung atom nitrogen yang memiliki cincin pada jumlah 5, sedangkan furon mengandung atom oksigen, tiofena mengandung atom sulfur, dan selanjutnya piridina juga mengandung nitrogen tetapi memiliki struktur yang berbeda dengan pirol, jumlahnya yaitu 6. Selanjutnya, aromasitas pada heterosiklik mengikuti aturan Haeckel, yaitu memiliki jumlah elektron pi sebanyak 4n plus 2. Nah, contohnya pada pirol, terdapat total 6 elektron pi sehingga senyawa ini bersifat aromatik dan stabil, dengan jumlah n yaitu 1. Elektron pi tersebut tidak berada pada satu ikatan saja, tetapi terdelokalisasi di seluruh cincin. Karena delokalisasi, elektron inilah senyawa aromatik menjadi lebih stabil dibanding senyawa biasa. Nah, di slide ini menunjukkan tata nama IUPAC dari beberapa senyawa aromatik heterosiklik yang memiliki cincin menyatu atau disebut fused heterocyclic compounds. Disebut seperti itu dikarenakan bergabung dengan cincin yang lainnya, biasanya cincin benzena, sehingga membentuk struktur yang lebih kompleks. Contohnya adalah indol, benzofuran, quinolin, dan purin. Nama-nama tersebut ditentukan dari jenis heteroatomnya, jumlah atom cincin, tingkat kejenuhan, dan jumlah cincin yang menyatu. Pada slide ini saya akan menjelaskan tata nama trivial pada senyawa heterosiklik aromatik. Senyawa heterosiklik adalah senyawa dengan cincin yang di dalam strukturnya terdapat atom selain karbon, seperti nitrogen, oksigen, atau sulfur. Karena beberapa senyawa ini sudah dikenal luas sejak lama, maka digunakan nama trivial atau nama umum. Misalnya seperti pirol, furan, dan tiofena. Cara menentukan nama trivial dapat dilihat dari jumlah anggota cincin dan jenis heteroatom yang ada. Contohnya seperti cincin 5 anggota dengan 1 atom nitrogen disebut pirol. Jika heteroatomnya oksigen maka namanya furan, sedangkan jika sulfur disebut tiofena. Jadi ukuran cincin bisa sama tetapi nama berubah sesuai jenis heteroatomnya. Untuk cincin 6 anggota yang mengandung 1 atom nitrogen disebut piridina, sedangkan jika mengandung 2 atom nitrogen seperti contoh ini disebut pirimidina. Selain berdasarkan struktur cincin, posisi atom karbon pada senyawa dengan satu heteroatom juga dapat dinyatakan menggunakan huruf Yunani, yaitu alfa, beta, dan gamma. Karbon alfa adalah karbon yang langsung berikatan dengan heteroatom, karbon beta berada setelah karbon alfa, dan karbon gamma berada lebih jauh lagi dari heteroatom. Nah, penamaan posisi ini penting untuk menunjukkan lokasi substituen atau menentukan posisi reaksi pada cincin heterosiklik. Nah, pada slide ini saya akan menjelaskan sifat-sifat fisika dari senyawa heterosiklik aromatik, yaitu yang pertama adalah senyawa ini mengandung atom hetero seperti nitrogen, oksigen, dan
sulfur. Keberadaan atom tersebut menyebabkan distribusi elektron dari dalam molekul menjadi tidak merata. Lalu akibatnya senyawa heterosiklik tersebut cenderung lebih polar dibandingkan senyawa aromatik biasa seperti benzena yang hanya tersusun dari karbon dan hidrogen. Lalu karena memiliki polaritas yang lebih tinggi tersebut, gaya tarik antar molekul pada senyawa heterosiklik juga lebih kuat. Hal ini menyebabkan titik pidih dan titik lelehnya umumnya lebih tinggi dibandingkan senyawa aromatik nonpolar. Selain itu, beberapa senyawa heterosiklik memiliki kelarutan yang cukup baik dalam air, terutama yang mengandung nitrogen, oksigen, atau sulfur, karena dapat membentuk interaksi dipol maupun ikatan hidrogen dengan molekul air. Seperti contohnya yaitu piridina yang lebih mudah larut dalam air dibandingkan benzena karena adanya atom nitrogen yang meningkatkan polaritas molekul. Baik, untuk selanjutnya adalah sifat-sifat kimia dari senyawa aromatik heterosiklik. Yang pertama, senyawa ini umumnya lebih reaktif dibandingkan senyawa aromatik biasa. Contohnya seperti kalau kita bandingkan dengan benzena. Walaupun sama-sama aromatik dan stabil, adanya heteroatom seperti nitrogen, oksigen, atau sulfur membuat distribusi elektronnya berbeda. Yang kedua, dipengaruhi oleh heteroatom. Heteroatom sangat mempengaruhi sifat kimianya. Pada beberapa senyawa, heteroatom dapat menyumbangkan pasangan elektron bebas ke sistem cincin, sehingga cincin menjadi lebih kaya elektron dan lebih mudah bereaksi. Lalu, dapat bersifat asam maupun basa. Contohnya seperti piridin yang bersifat basa karena atom nitrogen memiliki pasangan elektron bebas yang dapat menangkap proton. Lalu, dapat membentuk ikatan hidrogen, terutama yang memiliki atom nitrogen atau oksigen. Karena itu, banyak senyawa heterosiklik mudah larut dan penting dalam senyawa biologis maupun obat-obatan. Kemudian, senyawa aromatik heterosiklik relatif mudah mengalami reaksi adisi dan oksidasi karena pengaruh dari keberadaan heteroatom tadi yang membuat reaktivitasnya lebih tinggi dibandingkan benzena. Untuk selanjutnya adalah reaksi-reaksi pada senyawa aromatik heterosiklik. Pada senyawa aromatik heterosiklik, reaksi-reaksi kimia yang terjadi pada dasarnya mirip dengan senyawa aromatik biasa, seperti benzena, tetapi dipengaruhi oleh adanya atom hetero seperti nitrogen, oksigen, sulfur di dalam cincin. Atom hetero ini mengubah kerapatan elektron cincin sehingga mempengaruhi dari kereaktifan. Reaksi utama pada senyawa aromatik heterosiklik meliputi ada substitusi elektrofilik aromatik, substitusi nukleofilik aromatik, reaksi adisi, reaksi oksidasi, reduksi, protonasi, dan pembentukan kompleks dengan logam. Yang pertama adalah substitusi elektrofilik aromatik. Contohnya adalah proses neutrasi, yakni C4H4NH plus HNO3 dengan katalis CH2COONA menjadi 2 nitrofirot plus H2O. Reaksi ini adalah reaksi yang paling umum terjadi pada senyawa aromatik heterosiklik. Reaksi ini terjadi karena cincin aromatik memiliki elektron V yang dapat menarik dari elektrofil. Pada senyawa seperti firol, furan, dan thiofin, reaksi substitusi berlangsung lebih mudah dibanding benzena karena keberadaan dari heteroatom yang menyumbangkan elektron ke cincin sehingga kerapatan elektronnya meningkat. Dan yang kedua adalah substitusi nukleofilik aromatik. Contohnya reaksi Cici-Babin. Ketika C4H5N plus NaNH2 menjadi 2 nitrofiridina plus H2. Reaksi ini paling terkenal terjadi pada piridina. Contohnya cincin yang kekurangan elektron. Di sini nukleofil menyerang C yang paling positif. Selanjutnya adalah reaksi adisi. Contohnya seperti furan menjadi THF. Ketika C4H4O plus 2H2 dengan katalis PD palladium atau C karbon menjadi C4H5O tetrahidrofuran.
Di sini, reaksi mengubah senyawa tak jenuh menjadi jenuh dengan memutuskan ikatan rangkap. Mekanismenya dengan katalis logam, palladium, atau karbon, ikatan pi dipaksa berikatan dengan atom H. Karena sifat kearomatisnya lemah, energi mudah ditembus sehingga senyawa ini bisa berubah yang awalnya dari aromatik menjadi siklik jenuh. Contohnya di THF. Untuk reaksi selanjutnya, yang keempat, ada reaksi oksidasi reduksi. Contohnya pada pembentukan N-oksida ketika C5H5N plus H2O2 dengan katalis CH3COOH menghasilkan C5H5N plus O- atau piridina N-oksida. N-oksida bisa terbentuk karena PeB dari nitrogen menyerang atom O dari peroksida. N memiliki PeB yang dapat mendonorkan elektronnya ke zat pengoksidasi tanpa merusak cincin aromatiknya. Lalu reaksi yang kelima adalah bisa mengalami reaksi protonasi. Contohnya C5H5N atau piridina yang ditambahkan dengan HCl menghasilkan C5H5N+ dan HCl- atau piridinum klorida. Sebenarnya ini adalah reaksi asam basa standar di piridin. PeB dari nitrogen sangat mudah untuk menangkap proton. Dan reaksi yang keenam adalah pembentukan kompleks dengan logam. Contohnya kompleks piridina tembaga. 2C5H5N plus Cu2 plus menjadi CuC5H5N2 kali 2 plus. Atom nitrogen atau oksigen bertindak sebagai pendonor pasangan elektron ke logam pusat. Konsepnya sama seperti protonasi, tetapi yang diserang adalah ion logam. Mekanismenya heteroatom nitrogen, oksigen, atau sulfur menggunakan PeB-nya untuk membentuk ikatan kovalen koordinasi dengan orbital kosong pada logam. Di sini heteroatom bertindak sebagai ligan yang berikatan dengan ion ligan pusat. Sebagai kesimpulan, keberadaan heteroatom pada senyawa aromatik heterosiklik tidak hanya mengubah struktur cincinnya, tetapi hal itu juga berpengaruh pada reaktivitas kimianya. Sehingga senyawa aromatik heterosiklik ini sangat krusial digunakan dalam sintesis obat-obatan, farmasi, maupun fungsi biologis dalam tubuh kita. Dan next, untuk pembuatan heterosiklik ada siklisasi intramolekul, reaksi dan kondensasi, sikloadisi, dan sintesis senyawa aromatik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Biasa. selanjutnya. Reaksi siklisasi intramolekul, yaitu reaksi yang terjadi di dalam satu molekul yang memiliki dua gugus fungsi reaktif. Kemudian mampu membentuk cincin heterosiklik melalui penutupan rantai atau ring closure. Pada contoh ini digunakan senyawa 5-aminopentanoat yang memiliki gugus amina atau NH2 dan gugus asam karboksilat atau COOH dalam satu molekul. Karena kedua gugus berada dalam molekul yang sama, reaksi penutupan cincin dapat berlangsung lebih mudah dan membentuk senyawa heterosiklik. Saat dipanaskan, gugus amina bertindak sebagai nukleofil dan menyerang atom karbon pada gugus karbonil. Akibatnya, terbentuk intermediate tetrahedral. Kemudian terjadi pelepasan molekul air atau H2O sehingga terbentuk ikatan amida dan menghasilkan cincin 5 anggota yang disebut 2 pirolidon atau laktam. Mekanisme reaksinya dimulai dari serangan pasangan elektron bebas nitrogen ke karbon karbonil, lalu terbentuk intermediate dan akhirnya cincin terbentuk setelah eliminasi air. Produk laktam ini penting karena banyak digunakan sebagai dasar struktur senyawa biologis dan obat-obatan. Selanjutnya yaitu membahas mengenai reaksi kondensasi dalam sintesis senyawa heterosiklik. Pada reaksi kondensasi yaitu reaksi
yang menggabungkan dua gugus atau dua senyawa yang disertai pelepasan molekul kecil, umumnya yaitu air atau H2O. Pada contoh ini, senyawa 1,4 diketon bereaksi dengan amonia atau NH3 untuk membentuk senyawa heterosiklik berupa pirol. Reaksi ini dikenal sebagai reaksi Paul-Knorr, yaitu metode penting dalam sintesis cincin heterosiklik 5 anggota yang mengandung nitrogen. Sebagai R, yaitu gugus alkil atau aril. Pada tahap awal, atom nitrogen dari amonia menyerang salah satu gugus karbonil pada 1,4 diketon dan terjadi pembentukan senyawa intermediate dan dilanjutkan dengan serangan pada gugus karbonil kedua sehingga mulai terbentuk struktur cincin. Slide selanjutnya akan membahas tentang mekanisme reaksi kondensasi. Tentang mekanisme reaksi kondensasi pada sintesis pirol melalui reaksi Paul-Knorr. Reaksi dimulai dari senyawa 1,4 diketon yang memiliki dua gugus karbonil. Kemudian direaksikan dengan amonia sebagai sumber atom nitrogen. Pada tahap pertama, amonia akan menyerang salah satu atom karbon karbonil sehingga terbentuk senyawa intermediate berupa karbinolamina. Nah, tahap ini itu merupakan reaksi adisi nukleofilik karena pasangan elektron bebas pada nitrogen mampu menyerang karbon karbonil yang bersifat elektrofilik. Selanjutnya, terjadi serangan pada gugus karbonil kedua sehingga rantai mulai menutup dan membentuk cincin 5 anggota. Setelah cincin terbentuk, terjadi proses eliminasi atau pelepasan dua molekul air. Nah, pelepasan air ini akan membantu pembentukan sistem ikatan rangkap terkonjugasi pada cincin pirol. Akibatnya, elektron pi menjadi terdelokalisasi di seluruh cincin sehingga pirol bersifat aromatik dan stabil sesuai aturan Haeckel. Keunggulan dari mekanisme ini adalah reaksinya berlangsung cukup sederhana, efisien, dan menghasilkan senyawa heterosiklik aromatik yang banyak dimanfaatkan dalam bidang farmasi, kimia bahan alam, dan industri pewarna. Nah, pada slide ini ditunjukkan reaksi cycle addition, yaitu reaksi penggabungan dua sistem elektron pi membentuk cincin baru secara concerted melalui reaksi perisiklik. Contoh yang digunakan adalah reaksi antara furan dan maleic anhydride. Furan bertindak sebagai dian karena memiliki sistem elektron pi yang terkonjugasi pada cincin, sedangkan maleic anhydride bertindak sebagai dienofil karena memiliki ikatan lengkap dengan dua elektron pi dan bersifat miskin elektron akibat adanya dua gugus karbonil yang menarik elektron. Mekanismenya mengikuti reaksi Diels-Alder atau 4+2 cycle addition. Kenapa disebut 4+2? Karena elektron pi dari dian bereaksi dengan dua elektron pi dari dinofil. Nah, pada proses ini elektron pi bergerak secara siklik dalam satu tahap. Elektron dari salah satu ikatan lengkap furan membentuk ikatan sigma baru dengan salah satu karbon pada maleic anhydride. Secara bersamaan, elektron dari ikatan lengkap maleic anhydride membentuk ikatan sigma baru dengan ujung lain sistem dian. Lalu elektron pi yang tersisa bergeser membentuk ikatan lengkap baru pada produk. Karena semua perpindahan elektron terjadi serentak, reaksi ini tidak menghasilkan intermediate karbokation atau radikal. Oleh karena itu disebut mekanisme concerted. Nah, dengan bantuan pemanasan terbentuk produk bicyclic atau oxanobornane derivatif yang merupakan adduct hasil pembentukan cincin baru. Lalu ditunjukkan sintesis benzena melalui reaksi dekarboksilasi asam benzoat menggunakan soda lime, yaitu campuran NaOH dan CaO. Mekanismenya dimulai ketika asam benzoat bereaksi dengan asam kuat NaOH sehingga membentuk garam benzoat. Selanjutnya pada pemanasan suhu tinggi sekitar 300–350 derajat Celcius, gugus karboksilat atau CaOH pada benzoat terlepas sebagai karbon dioksida. Proses pelepasan gugus CO2 ini disebut dekarboksilasi.
Nah, setelah gugus karboksila terlepas, atom karbon pada cincin aromatik yang sebelumnya terikat pada gugus tersebut menerima proton atau hidrogen, sehingga terbentuk benzena. Secara keseluruhan, reaksi ini mengubah asam benzoat menjadi benzena dengan menghilangkan satu atom karbon dalam bentuk CO2. Produk sampingnya adalah natrium karbonat. Nah, metode ini merupakan salah satu cara klasik untuk menghasilkan senyawa aromatik sederhana dari asam aromatik. Selain metode ini, sintesis aromatik juga dapat dilakukan melalui reaksi Friedel-Crafts, Wurtz-Fittig, Kolbe-Schmidt, siklisasi, serta aromatisasi setelah reduksi atau dehidrogenasi. Keistimewaan senyawa aromatik adalah kestabilannya yang tinggi akibat delokalisasi elektron pi sesuai aturan Huckel, yaitu memiliki 4n plus 2 elektron pi.